Pemeriksaan tekanan darah adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang. Pemeriksaan tekanan darah tersebut dapat dilakukan dengan memasang manset pada lengan atas pasien, kemudian mengukur tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer. Wah, Bu Ratu pagi-pagi udah datang aja nih. Mau daftar dulu ya? Iya, biar nggak ngantri. Oh iya, baik Bu. Saya daftar dulu ya. Sini kartunya. Oke, saya daftar dulu ya. Nanti perawat kita yang akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Segera langsung ke universitas saja. Selamat pagi, Ibu. Iya, paginya ini dengan Ibu aku. Iya, benar. Gimana keadaan Ibu hari ini? Saya baik. Bawa saya mau survei. Baik, Ibu. Kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Iya. Misi ya, Bu. Ibu, saya mulai ya. Iya, no. Ibu dan 1160/90 ya. Astagfirullahaladzim, tinggi sekali. Ya, apa itu? Itu bisa terjadi karena faktor usia, Bu. Karena Ibu sekarang sudah usia lansia. Jadi darah Ibu itu pasti akan tetap tinggi. Masih ya, Bu. Setelah saya melakukan pemeriksaan tekanan darah tadi, tensi Ibu kan masih tinggi. Tadi pagi apakah Ibu sudah minum obat? Sudah, jangan pagi. Baik, Ibu, untuk hasilnya ini akan saya teruskan ke apoteker ya, Bu. Untuk hasilnya akan saya teruskan ke apoteker ya, Bu. Oh iya, suster. Selanjutnya, Ibu harus pergi ke ruang farmasi terlebih dahulu untuk mengambil obat-obatan ya, Bu. Iya. Selamat pagi, Ibu. Iya, pagi. Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu baik? Baik, cuma tadi habis dises bilang saya tekanan darah tinggi, saya susah dada. Oh, jadi tekanan darahnya masih tinggi ya, Ibu? Tapi obatnya masih sering Ibu minum kan? Iya, itu obat itu masih jangan minum, cuman mau dapat lupa kalau saya mau pergi pasar itu saya sudah dapat lupa mau minum. Kalau ke pasar emang bisa lupa segalanya sih, Ibu. Tapi Ibu, jangan sampai lupa untuk minum obatnya ya, karena itu penting banget biar tekanan darah Ibu nggak tinggi lagi. Oh iya, nanti mulai berdisiplin saya, no. Iya, baik Ibu. Jadi ini obatnya saya siapkan ya. Iya, no, iya. Nah, untuk obatnya ini ya Ibu. Mau minum berapa kali ini? Nah, untuk obatnya itu Ibu minum 1 kali 1 ya. Dan Ibu ingat ya, untuk makanannya dijaga, jangan makan makanan gorengan ya, agar tekanan darahnya nggak makin tinggi. Oh iya, nanti mulai berdisiplin saya, no. Oh iya Ibu, ya tetap semangat dan tetap sehat ya. Jangan lupa datang bulan depan. Iya, masih mau pergi lagi, disabar lagi. Iya. Oh iya, makasih. Iya.
Mulut tidak hanya berperan dalam proses makan dan juga berbicara, tetapi juga merupakan cerminan dari kesehatan seseorang. Berbagai kondisi kesehatan seperti dehidrasi, radang, itu merupakan tanda-tanda perubahan pada rongga mulut. Kali ini kita akan mempelajari pemeriksaan pada rongga mulut mulai dari bibir, gigi, gusi, dan juga lidah dengan pendekatan yang secara sistematis. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Pak, saya perawat Ibu yang berdinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang yang bertugas di ruangan mawar. Saya akan melakukan pemeriksaan mulut. Pemeriksaan ini tidak sakit, hanya menggunakan senter kecil dan spatel lidah. Apakah Bapak bersedia? Tapi pelan-pelan ya. Tentu Pak, kami akan memberitahukan setiap langkahnya. Jika Bapak tidak merasa nyaman, silakan angkat tangan ya. Kami juga akan mencatat hasil pemeriksaannya untuk keperluan dokumentasi medis. Sekarang kami akan memeriksa tenggorokan dan tonsil. Saya akan menggunakan spatel lidah untuk menekan lidah sedikit. Mohon tarik nafas dan tahan ya Pak. Ya, sus. Tonsil tampak normal, ukuran simetris, tidak bengkak, tidak ada bercak-bercak putih, uvula di tengah, tidak ada tanda-tanda radang. Oke baik, tonsil normal, simetris, tidak ada eksuda. Baik Pak, kami sudah melakukan pemeriksaan mulut dan semua hasilnya kami catat di rekam medis. Kami izin kembali ke nurse station. Jika Bapak memerlukan bantuan, bisa hubungi kami di nurse station. Permisi ya Pak. Baik, terima kasih sus. Ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang cara pemberian obat melalui intrakutan, yaitu dengan menyuntikkan obat ke lapisan atas kulit atau dermis. Biasanya teknik ini dipakai untuk tes alergi atau tuberkulin. Nah, biar lebih jelas, yuk simak videonya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Jadi tadi saya sudah membuat instruksi untuk dilakukan skin test sebelum pemberian antibiotik. Tolong pantau terus dan melaporkan jika ada reaksi ya. Baik, dokter. Baik, terima kasih ya. Saya pergi dulu. Iya baik dong. Kalau begitu saya akan pergi ke ruangan pasien saja ya. Baik nurse. Baik, kalau begitu saya akan ambil larutan antibiotik untuk skin test. Pagi Bu. Pagi nurse. Saya perawat Amanda akan mengambil larutan antibiotik skin test atas perintah Dr. Winda untuk pasien atas nama Disti. Ini resepnya ya Bu. Baik, saya periksa dulu ya resepnya. Nurse, baik, ini larutan untuk uji intrakutannya, dosis sudah disesuaikan ya. Terima kasih Bu, saya bawa ke ruang 2B ya. Iya, silakan. Jika ada reaksi nanti dilaporkan ya. Iya. Selamat pagi Bu Disti. Pagi. Bagaimana perasaannya hari ini? Rasa demam dan tenggorokan saya itu masih sakit. Baik Bu, Dokter Winda tadi pagi sudah memeriksa Ibu dan memutuskan Ibu perlu diberikan antibiotik secara intravena. Tapi sebelum itu Ibu perlu dites alergi terlebih dahulu. Tes alergi, kenapa tes alergi? Ya Bu, antibiotik yang akan diberikan bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang. Untuk memastikan Ibu itu aman, kita lakukan skin test secara intrakutan, yaitu dengan menyuntikkan sedikit larutan antibiotik ke lapisan kulit. Nanti kita pantau reaksinya selama 15 menit.
Oh, begitu ya? Apakah itu sakit? Hanya sedikit, seperti digigit semut. Tenang saja, nanti perawat Amanda yang akan membantu melakukan tes ini. Selamat pagi Bu Disti. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Amanda. Sekarang kita akan melakukan skip tes intrakutan ya. Mohon agar Ibu tetap tenang dan tidak menggaruk di area sekitar tersebut. Baik, Sus Manda. Permisi ya Bu. Jadi sekarang kita akan tunggu selama 15 menit ya Bu untuk melihat apakah ada reaksi alergi seperti kemerahan dan juga bengkak di area suntikan tersebut. Ya Bu. Oke, baik. Jadi Ibu tidak ada reaksi alergi. Nah sekarang Ibu aman untuk menerima antibiotik intravena. Alhamdulillah kalau begitu terima kasih ya, Sus Manda. Iya. Nah, itulah video tentang pemberian obat secara intrakutan. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan siap mempraktikannya dengan benar dan aman. Jangan lupa tetap perhatikan prinsip aseptik dan keselamatan pasien ya. Sampai jumpa. Intravena adalah metode pemberian obat atau cairan langsung ke dalam pembuluh darah melalui jarum atau kateter. Nah, kata intravena berasal dari bahasa Latin yang berarti dalam dan vena yang berarti pembuluh darah. Nah, untuk mengetahui cara pemberiannya, mari kita saksikan video berikut. Selamat pagi dokter, kami perawat dari ruangan 203. Izin bertemu kepada dokter, apakah dokter sudah mengevaluasi hasil lab dan kondisi dari Ibu Fani? Benar, jadi saya sudah mengevaluasi hasil lab dan kondisi Ibu Fani. Saya akan resepkan antibiotik ceftriaxone 1 gram serta intravena diberikan setiap 12 jam. Mohon dosis pertamanya diberikan pada hari ini ya. Baik dokter, izin mengkonfirmasi kembali antibiotik ceftriaxone 1 gram secara intravena setiap 12 jam untuk ibu pasien atas nama Ibu Fani, ruangan 203. Ya sudah benar. Baik dokter, akan saya siapkan dan berikan segera. Dan saya akan bantu cek identitas pasien dan juga mempersiapkan alat. Terima kasih Mas. Permisi dokter. Selamat pagi Bu, saya ingin mengambil antibiotik ceftriaxone 1 gram intravena untuk pasien atas nama Ibu Fani, ruangan 203. Pagi Nas, ini obatnya ceftriaxone 1 gram secara intravena dan ini panduan pengenceran serta kecepatan infusnya. Pastikan setiap pengenceran itu 10 mili NaCl 0,9 dan berikan selama 30 menit melalui intravena drip. Baik. Terima kasih Bu, permisi.
pagi, Ibu. Iya, pagi. Ibu, perkenalkan, saya perawat Marsanda dan ini perawat Fitri. Kami perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 hingga jam 2 siang nanti. Nah, Ibu, tujuan kami datang ke sini untuk memberikan antibiotik melalui infus. Nah, tindakan ini kurang lebih memerlukan waktu 2-5 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan, di sini saya izin untuk memeriksa gelang identitasnya ya Bu. Baik, dengan Nyonya Fani, umur 30 tahun. Datanya sudah sesuai, mari kita mulai tindakan ya Bu. Mohon untuk relax. Ibu, ini obatnya sudah siap. Saya akan memasangnya melalui jalur intravena yang sudah terpasang. Di sini ya Bu. Di sini ya Bu. Kita pantau dulu selama 10 menit ya Bu. Bila ada rasa yang kurang nyaman, beritahu kami. Iya, Nars. Terima kasih. Ya baik Bu, permisi. Terima kasih. Nah, itulah video cara pemberian obat melalui intravena. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.